Baik, kita mulai lagi pendalaman kita minggu ini. Temanya masih sama, hidup bersama Roh Kudus, bagian kedua. Kalau bagian ke-1 kita sudah melihat bagaimana esensi dari Roh Kudus dan juga hal-hal yang membuat kepekaan kita bertambah dengan kehadiran Roh Kudus, kehidupan dengan Roh Kudus, yaitu melakukan hal-hal yang dimana Roh Kudus diutus untuk apa, saudara-saudari. Dan minggu ini kita masih sama, yaitu hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita ngelihat di dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 9, di sini dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara-saudari, dengan ayat ini seringkali orang ini berpolemik, dia milik Kristus apa bukan. Saudara-saudari, setiap orang yang menerima Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi dirinya ditebus oleh Tuhan, maka kalau ditebus, dia sudah dibayar milik Tuhan Yesus. Jadi Anda milik Kristus. Sehingga ayat ini jelas menyatakan bahwa kalau Anda sudah menerima dan percaya Yesus, maka Anda sudah memiliki Roh Kristus. Karena Anda sekarang milik Kristus, sudah dibayar, ditebus milik Tuhan Yesus. Jadi Anda memiliki Roh Kristus ataupun juga Roh Kudus. Kita sudah lihat dari minggu lalu, ya, mereka adalah satu, Roh Kudus dan Roh Kristus. Oleh sebab itu, Anda pun ya hidup dalam roh, saudara-saudari. Nah, kita ngelihat bahwa dari minggu lalu bahwa Roh Kudus itu satu dengan Bapa, dengan Kristus. Sehingga dari minggu lalu kita melihat bahwa esensi mereka adalah kasih. Kita ngelihat karena kasih, maka segala sesuatu yang berhubungan Roh Kudus adalah bersumber pada kasih, di mana memancarkan kasih. Dan memancarkan kasih artinya segala sesuatu yang Roh Kudus lakukan itu sama seperti Yesus, yaitu berdasarkan kasih. Kasih itu Anda susah definisikan, karena kasih yang di sini adalah kasih agape, kasih Allah, yang dalam firman Tuhan katanya panjangnya, lebarnya, dalamnya tak terkatakan, tak terhingga gitu ya. Nah, tapi Anda bisa melihat manifestasi kasih seperti 1 Korintus 13, murah hati, sabar, menutupi banyak kesalahan, sehingga segala sesuatu dari Roh Kudus adalah hal-hal yang memperlihatkan bagaimana dia menuntun, memimpin kita untuk kita dibangun dalam kasih. Sehingga kalau Anda berhubungan dengan Roh Kudus, Anda akan ngerti Roh Kudus mungkin dalam kasih mendidik kita, artinya menegur kalau kita ada kesalahan, tetapi bukan untuk menghancurkan kita. Teguran Roh Kudus akan juga datang dengan tuntunan, ya, dengan membuat Anda bangkit supaya mau loh untuk jadi beres gitu. Dan kemudian kasih itu bukan hanya sekedar kasih doang, perasaan, tetapi kasih itu juga ditujukan untuk membina hubungan, ya. Karena yang benar adalah kasih itu akhirnya menghasilkan suatu hubungan. Anda sudah melihat dari minggu lalu ini, ya. Sehingga kesetiaan kita, ketaatan kita karena hasil hubungan kasih dengan Tuhan, bukan karena ketakutan. Karena kasih yang sempurna tidak mendatangkan ketakutan, tidak ada ketakutan, saudara-saudari. Lalu kemudian esensi lain bahwa Roh Kudus itu satu dengan Bapa dan Kristus adalah mereka pribadi. Mereka adalah satu kesatuan tetapi dengan pribadi berbeda. Dan yang dimaksud di pribadi di sini adalah saudara-saudari, ya. Artinya Anda harus menerima dia seutuhnya, sepenuhnya. Begini maksudnya, kalau Anda menerima saya sebagai pribadi, nggak mungkin kan Anda hanya menerima saya hanya tangannya, minggu depan baru kakinya, minggu akan datang itu kemudian wajahnya. Itu Anda menerima robot, bukan menerima pribadi. Kalau Anda menerima pribadi, saya datang, ataupun Anda terima saya sebagai sahabat, maka Anda menerima pribadi saya seutuhnya, tidak separuh-separuh. Mungkin pengenalan Anda baru bertumbuh terus dengan berjalannya waktu, tetapi penerimaan Anda seutuhnya pribadi. Demikian juga Roh Kudus, ketika Anda menerima Roh Kudus, Anda menerima seutuhnya, saudara-saudari. Bukan perlu lagi ditambah lagi. Yang perlu kita tambah adalah pengenalan akan Dia. Karena lewat pengenalan akan Dia, semakin kita mengerti, semakin kita bisa ya memanifestasikan ya keinginan-keinginan ataupun juga kuasa-kuasa Dia, saudara-saudari. Dan di pribadi ini adalah berhubungan dengan kuasa. Anda nggak lihat dalam kitab Kejadian, Roh Allah melayang-layang di atas bumi yang belum berbentuk. Jadi dikatakan dalam bahasa aslinya bumi yang chaos, kacau. Roh Kudus kemudian melayang-layang terus Dia dengan
ketika Allah berfirman, maka jadilah, Roh Kuduslah, kuasa Roh Kudus menjadikan. Dan dalam firman Tuhan juga ditulis bahwa Dia yang membangkitkan Kristus, Yesus dari alam maut. Jadi Roh Kudus inilah, kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari maut. Jadi Roh Kudus ini juga yang membuat mujizat-mujizat. Anda kalau berhubungan dengan pribadi Roh Kudus, itu biasanya yang melekat adalah kuasa. Karena Roh Kudus inilah yang memiliki, bukan yang lain enggak, tetapi yang mengekspresikan kuasa, saudari. Amin. Ya. Tapi masalahnya adalah begini. Seringkali orang percaya terfokus pada kuasa, saudari. Ketika Anda fokus pada kuasa, maka Anda menginginkan lebih, istilah saya. Ya, menginginkan lebih maksudnya begini. Kalau Anda menerima sesuatu yang penuh dengan kuasa, atau kan begini, kalau Anda punya HP yang canggih, ya kemampuannya, saya bilang powernya, kuasanya canggih. Kemudian ada lagi yang baru, Anda inginkan yang itu, yang lebih baru lagi, karena itu lebih hebat lagi, gitu ya. Demikian juga kalau Anda dan saya terus berfokus hanya untuk melihat kuasa Tuhan, maka yang Anda inginkan adalah lebih lagi, Roh Kudus, lebih lagi. Saya minta lebih lagi, saya minta lebih lagi. Anda menginginkan, Anda minta lebih, ya. Sedangkan dalam Roh Kudus sebagai pribadi adalah sesuatu pribadi yang mau membina hubungan. Coba Anda bayangkan kalau seorang wanita mau membina hubungan suami istri dengan pasangan hidupnya karena dia menginginkan kuasa hartanya. Bukankah itu juga menyedihkan buat pribadi ataupun pria tersebut, saudari? Ya. Jadi demikian, ketika kita fokus kepada kuasa, maka kita akan mau lebih. Mau lebih apanya? Kuasanya. Ya, untuk apa? Dimanfaatkan, walaupun kadang dimanfaatkannya baik, tetapi kita sedang bicara pada pribadi yang lembut, saudari. Pribadi yang halus, pribadi yang menginginkan kita untuk punya hubungan, saudari. Tapi kalau kita fokus pada pribadi ini, maka ketika kita melihat pribadi ini begitu indah, begitu luar biasa, maka Anda akan membuat dia mengizinkan lebih. Pribadi ini begitu mau menopang Anda, mau menolong Anda, mau menaungi Anda. Maka yang kita lakukan adalah ketika seorang wanita, ya ini saya generalisasi aja, wanita ketika dia berhubungan dengan seorang pria dan dia lihat pria ini begitu baik, menyayangi dia, menopang dia, menaungi dia, ya, terus juga punya hikmat, punya kepribadian, punya kelebihan banyak sekali, maka ketika dia punya hubungan, wanita itu membuka hubungan dengan pria ini menjadi suami istri, maka dia mengizinkan suaminya untuk lebih menyatakan dirinya. Apa pendapatmu? Apa menurutmu? Kayak begitu, saudara. Dan inilah ketika kita fokus pada pribadinya, keindahan pribadinya, maka yang terjadi adalah kita mengizinkan lebih, bukan saya mau lebih. Kalau kita juga manusia diberikan sesuatu yang powerful, kita mau lebih, karena kita mau memanfaatkannya. Tapi ketika kita membina hubungan dengan pribadi yang luar biasa, aku mengizinkan engkau lebih menyatakan pribadimu. Saudara, hal ini terlihat di dalam kitab Roma. Kitab Roma ataupun surat Roma, ya, di pasal 7 itu bicara hukum Taurat. Anda tahu hukum Taurat itu bicara bersifat untuk mengendalikan daging. Ya. Yang dominan dalam pasal 7 karena bicara tentang sesuatu yang mengendalikan daging ataupun hidup dalam daging, saudara-saudari, itu kata akunya. Anda ngelihat di sini yang saya kuningin ini aku semua. Ya. Anda hidup dengan daging adalah Anda akan mendominasi ke akunya ini. Ya. Aku harus nggak boleh ini, harus nggak boleh ini, harus lakukan ini. Ujung-ujungnya adalah ayat 24 pada akhirnya, aku manusia celaka. Kenapa? Karena aku nggak bisa, aku nggak sempurna, gitu. Ya, aku mau melakukan yang baik, tetapi yang ku lakukan yang nggak baik malah, gitu. Anda ngelihat kata roh hanya satu di pasal 7 ini, yang bicara perikopnya adalah tentang hukum Taurat. Tetapi ketika pasal 8 bicara tentang hidup oleh roh, ya, tentang hidup oleh roh, yang dominan adalah roh. Lihat yang merah-merah ini, saudara-saudari. Ya. Ini semua roh. Kata akunya hanya ada 2 kali di ayat 18, pasal 8 ayat 18 dan 38. Dan itu hanya kata yang sama, yaitu menunjukkan faith, keyakinan, sebab aku yakin. Kemudian di ayat 38 dikatakan sebab aku yakin.
Dengan kata lain, secara general ataupun secara bird's view, artinya secara Anda melihat dari gambaran di atas keseluruhan, ya hidup oleh Roh adalah mengizinkan Roh Kudus muncul. Bagian kita hanya yakin, karena Roh Kudus, hubungan dengan Roh Kudus Anda nggak bisa lihat. Roh Kudus Anda hanya harus yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin. Ya, ini dia, indah sekali. Bahkan Tuhan kita ngelihat sendiri, ya, bahwa kata yakinnya di sini nggak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Dan kata yakin di sini, penderitaan yang sementara ini nggak ada masalah dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Wow, luar biasa saudara-saudari, bukankah? Itu, ya. Jadi Anda ngelihat dengan kata lain di sini, ketika kita mengizinkan pribadi lebih untuk menyatakan dirinya, Roh itu muncul. Ketika Anda mengizinkan Roh Kudus, ketika kita mengalami suatu masalah, kita nggak langsung, aduh aku kecewa, aku marah, tapi Roh Kudus, bagaimana ini? Ya, maka Anda sedang mengizinkan dia. Cara kita mengizinkan dia banyak macam, karena setiap orang hubungannya berbeda. Ada orang yang dia taruh ayat-ayat di sekeliling rumah dia, ada yang ditaruh lambang-lambang tentang Tuhan, ya. Sehingga ketika ada suatu kejadian langsung dia ngelihat ayat ataupun lambang. Ya, ada orang yang taruh lambang-lambang firman atau lambang-lambang Tuhan di mobilnya, sehingga kalau terjadi sesuatu di tengah jalan dia langsung ngelihat itu dan langsung nggak langsung emosinya keluar, tetapi dia mulai, oh ya, ada Roh Kudus. Ya, caranya banyak macam, karena ini hubungan, tiap hubungan adalah berbeda. Anda nggak perlu sama loh, karena suatu pribadi membina hubungan dengan pribadi lain, setiap pribadi unik, sehingga nggak perlu cloning. Anda nggak perlu meniru model hubungan. Ada orang yang punya hubungan merasa dekat sama Tuhan, kalau dia berdoa di kamar berjam-jam. Ada orang yang nggak bisa, dia berdoa sebentaran aja dia sudah ya kalau dia tutup mata doa dia udah ngantuk. Saudara, nggak ada masalah, Anda bisa berdoa buka mata, bukan mengurangi. Jangan berarti kalau buka mata ini artinya Anda nggak benar doanya. Enggak saudara, yang penting adalah Anda terhubung. Ada orang yang sambil masak, sambil nyetir, sambil melakukan sesuatu, dia terus ngobrol sama Tuhan. Itulah cara dia berhubungan, ya. Jadi mari kita tidak menghakimi, tapi justru mengajak orang, mengundang orang untuk terhubung secara hubungan pribadi. Ya, artinya bukan berarti secara corporate nggak butuh, kita corporate butuh untuk mengambil semangat apinya. Tetapi pada akhirnya bukan hanya corporate, bukan hanya di gereja kita kelihatan hebat, tetapi pun dimanapun juga kita terhubung sama Tuhan. Nah, inilah mengizinkan lebih dia. Inilah terhubung dengan dia, mengizinkan dia muncul. Sehingga akhirnya sesuai dengan tadi yang kita lihat di pasal 7 dan pasal 8 dari Roma, akan mengurangi akunya. Bagian aku hanya percaya aja. Karena hidup orang benar adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan mengizinkan dia, Roh Kudus yang keluar, Roh Kudus. Jadi akhirnya adalah ketika kita mengurangi aku, kita bisa mengurangi aku dan mengizinkan dia lebih, maka yang keluar adalah karakter-karakter roh. Anda jadi sabar, Anda jadi lembut, murah hati, karena Anda izinkan dia keluar. Ya, Anda nggak sembarang menghakimi. Ya, ketika ada satu kejadian, langsung Anda bisa tanya Roh Kudus, hikmat ilahi keluar. Ya, ini prosesnya bagian, ini suatu proses, bukan langsung. Prosesnya adalah melalui suatu hubungan dengan dia, karena dia pribadi, saudara-saudari. Ya, jangan Anda hanya sekedar kuasa Tuhan. Baik, kuasa itu adalah milik pribadi tersebut, karena ketika Anda berhubungan dengan pribadi itu, maka kuasa itu akan menyertai, karena itu bagian dari pribadi dia. Pribadi itu membawa kuasa, maka ketika Anda berhubungan dengan pribadi, pasti kuasa itu muncul, saudara-saudari. Saya tidak mengatakan kuasa itu nggak butuh, itu penting, karena dalam firman Tuhan, dalam Roma juga, kuasa itu juga menghidupkan tubuh kita yang fana. Tubuh kita yang fana ini bicara tentang hal-hal yang fisik yang bisa kita ngelihat. Saudara-saudari, yang adikodrati, kuasa yang adikodrati menghidupkan hal yang kita mulai bisa kita lihat. Bukan hanya sekedar tubuh, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan physical yang bisa kita lihat. Itu dia. Ya, Roma 8 menyatakan seperti itu. Jadi Anda melihat bahwa hidup bersama dengan Roh Kudus intinya adalah hidup yang menyadari. Anda harus sadar dia itu ada dalam kita karena Yesus sudah mengutusnya. Datang dari Bapa, Yesus yang utus. Kenapa? Karena kita telah ditebus milik Tuhan Yesus sehingga memiliki Roh Kudus. Entah Anda rasakan ataupun tidak rasakan, itu nggak penting.
Yang patokan kita, saya percaya kenapa? Karena tertulis dalam firman, Anda menyadari ada pribadi lain, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, di dalam dimensi roh. Lalu kita izinkan dia untuk menyatakan diri, karena dia pribadi yang indah, yang lembut, yang luar biasa, yang memiliki kemampuan, kekuatan menolong kita, saudari. Dan segala sesuatu yang dari Tuhan, saya mau katakan, datang bukan dengan paksaan, harus kerjasama. Jangan Anda katakan, Roh Kudus kalau engkau ada di dalam aku, silakan. Dia tidak akan melakukan kalau Anda tidak bekerja sama dan tidak mengizinkan Anda yang harus mulai. Roh Kudus, saya mundur, kau yang muncul ke depan. Gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi izinkanlah dia mengontrol kehidupan kita. Tapi mulai dengan sadari, Anda orang percaya memiliki Roh Kudus. Memiliki sepenuhnya karena dia pribadi. Ya. Kemudian dia ada di dalam kita, izinkan dia. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 6 katakan begini, saudari, ya. Bahasa Indonesianya, kalau pikiranmu dikuasai oleh tabiat manusia, maka akibatnya kematian. Tapi kalau pikiranmu dikuasai oleh Roh Allah, maka akibatnya ialah hidup dan kedamaian dengan Allah. Bahasa Inggrisnya, the mind of sinful man is dead, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Artinya pola pikir kita lah yang harus kita izinkan dikontrol oleh Roh Kudus. Kontrol di sini bukan hanya sekedar dikuasai, tapi kita mengizinkan Roh Kudus, ya ini dia, mengontrol kehidupan kita lewat pikiran kita. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan karakter kita, tabiat kita, itu berbahaya. Kematian di sini bukan kematian fisik, saudara-saudari, tapi Anda nggak bisa menikmati hidup. Tapi ketika kita memberikan diri dihidupkan, dikontrol oleh Roh Kudus, maka Anda bisa menikmati hidup. Ya, hidup, kepenuhan hidup, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan buat hidup Anda digenapi. Anda bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Lalu akan ada kedamaian yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kedamaian dari dunia itu tergantung dari keadaan, ya, terikat pada keadaan. Tapi kedamaian, peace dari shalom dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan, tetapi datang dari dalam sendiri, dimanapun Anda. Ketika Anda mulai mengizinkan Roh Kudus, ya, yang menghidupkan Anda, yang mengontrol Anda, maka Anda akan hidup di sini, saudara. Sebab itu, mari Roma 12 mulai membicarakan juga berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah kata di sinilah terus-menerus berubah maknanya. Present continuous tense. Terus-menerus sampai sekarang terus kita ubahkan pola pikir kita itu, di mana pola pikir kita tidak dikuasai oleh kedagingan, tetapi dikuasai ataupun dikontrol. Kita izinkan Roh Allah mulai mempengaruhi kita, mulai mengontrol kita. Sehingga akhirnya kita terus diubahkan menjadi segambar serupa dengan Kristus, saudari. Amin. Dan itulah minggu ini yang kita bahas, yaitu hidup bersama dengan Roh Kudus. Kiranya semua memberkati kita semua. Dan Anda tentu diharapkan bukan hanya mengetahui, tapi Anda mulai mengenal Roh Kudus, lalu menghidupkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya sekedar tahu, seperti kita bercermin, lalu habis itu kita nggak tinggalkan, kita udah lupa. Jangan begitu, saudara. Kita tahu, aplikasikan dalam kehidupan, dan Anda rasakan perbedaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.